Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar semua, kami akan ceritakan sebuah kisah yang sangat-sangat menjadi acuan bagi kita. Bagaimana sebuah keimanan itu akan membawa kemuliaan kepada siapapun, kepada orang dimanapun, bangsa apapun, Pada sekecil waktu akhir apapun, tahun ke-6 sebesar Hijriah, apapun, Nabi orang Muhammad itu akan menulis menjadi surat kepada mulia sejumlah dengan raja di Arab. keimanan kepada Allah Subhanahu Kepada wa sejumlah taala. raja di Arab dan Kisah ini sekitarnya. adalah tentang Raja Tujuannya untuk Kisra mengajak mereka yang masuk berani Islam. Nah, menyobek surat ketika ingin menulis dari Kanjeng surat-surat Nabi itu Muhammad diinformasikan Rasulullah bahwa Shallallahu Alaihi Wasallam yang raja-raja akhirnya tidak mau kerajaannya menerima nanti akan surat jadi kecuali jika dirobek diberi oleh Allah stempel. Subhanahu wa taala, sehingga Maka Kisra kemudian Nabi si Muhammad raja pun menulis Persia itu stempel. akan Nabi terhinakan oleh Muhammad pun Allah membuat Subhanahu wa stempel taala. Baik, yang kita akan terbuat dari simak perak ceritanya. dengan Ini bertuliskan kami ambilkan Muhammad Rasul dari Allah. Republika Tulisan Online. ini terdiri dari 3 Selamat baris. mendengarkan. Baris pertama adalah bertuliskan Muhammad, baris kedua bertuliskan Rasul, dan baris ketiga bertuliskan Allah. Nah, kemudian Nabi Muhammad memilih beberapa sahabat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk dijadikan utusan kepada raja-raja itu. Seorang tokoh ulama besar yaitu Al-Mansur Puri menyebut bahwa Nabi Muhammad mengirim beberapa utusan itu pada awal bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Salah satu surat yang dikirimkan itu adalah kepada Kisra, Raja Persia, yang isinya adalah sebagai berikut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad, Rasul utusan Allah, kepada Kisra, penguasa Persia. Salam sejahtera bagi orang yang mengikuti petunjuk, beriman kepada Allah dan utusannya, dan bersaksi tiada ilah selain Allah yang esa. Tiada sekutu baginya, bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ajak kamu dengan seruan Allah, karena sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada seluruh manusia, untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Masuk Islamlah, niscaya kamu selamat. Jika kamu enggan, kamu akan memikul dosa orang-orang Majusi. Begitulah isi surat itu. Syekh Syaifur Rahman Al-Mubarakfuri dalam bukunya yang berjudul Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad menuliskan, untuk mengantarkan surat ini kepada Muhammad memilih Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Jadi Kanjeng Nabi memilih Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Ketika surat itu dibacakan kepada Raja Kisra, Raja Kisra itu langsung merobek-robek dan berkata, "Seorang hamba yang hina dari rakyatku berani menulis namanya sebelum namaku." Mendengar kabar ini, Nabi Muhammad bersabda. Jadi Abdullah bin Hudzafah setelah pulang dari Kisra kemudian melaporkan hal ini kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian setelah Kanjeng Nabi Muhammad mendengarkan ini, Nabi Muhammad kemudian bersabda, "Semoga Allah mengoyak-oyak kerajaannya." Benar saja, sabda Nabi itu terwujud kemudian hari. Setelah membaca surat itu, Kisra menulis surat kepada Bazan, gubernurnya di Yaman. Isinya adalah, "Kirimkan 2 orang anak buahmu yang kuat kepada orang Hijaz itu agar mereka membawanya kepadaku." Lalu Bazan memilih 2 orang anak buahnya dan mengutus mereka dengan membawa surat kepada Nabi Muhammad SAW. Surat itu berisi perintah agar membawa Nabi kepada Raja Kisra. Jadi
diperintahkan untuk membawa Kanjeng Nabi Muhammad kepada Raja Kisra, menghadap Raja Kisra. Nabi pun memerintahkan agar kedua utusan itu menemui dirinya keesokan harinya. Jadi ditemui pada keesokan harinya. Pada saat itu setelah terjadi pemberontakan besar terhadap Kisra yang dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri. Itu terjadi setelah pasukannya mengalami kekalahan yang besar melawan pasukan Kaisar Romawi. Sirowaih, putra mahkota Kisra, bangkit menyerang ayahnya, kemudian membunuhnya dan mengambil alih tampuk kekuasaan. Pembunuhan ini terjadi pada malam Selasa tanggal 10 Jumadil Ula tahun ke-7 Hijriah. Terbukti sabda Nabi bahwa akan dikoyak kerajaannya. Siapa yang ngoyak? Anaknya sendiri. Nabi Muhammad mengetahui persoalan ini melalui wahyu. Dan keesokan harinya kedua utusan itu datang menemui Nabi. Nabi pun memberitahukan pembunuhan itu kepada keduanya. Jadi ketika keduanya itu datang menemui Nabi, di Kisra sedang terjadi pemberontakan yang sangat besar. Yang pemberontak adalah anaknya sendiri. Sehingga bapaknya atau Raja Kisra terbunuh oleh anaknya. Kemudian kedua utusan itu berkata, apakah kau sadar atas apa yang kau katakan? Ini kata dari kedua utusan dari Kisra itu. Kami tadinya telah memberi ancaman yang lebih ringan kepadamu. Sekarang, apa kau berani bila kami menulis perkataanmu ini dan kami laporkan kepada raja kami? Kata mereka berdua. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad menjawab, silahkan, monggo, laporkan, silahkan dilaporkan kepada rajamu. Ceritakan hal itu kepada raja kalian. Katakan bahwa agama dan kekuasaanku ini akan mencapai apa yang telah dicapai Kisra dan akan sampai ke ujung dunia. Katakan juga kepadanya, jika masuk Islam, aku akan berikan apa yang ada dalam kekuasaanmu dan aku jadikan dirimu sebagai raja atas kaummu. Itu sabda Nabi. Lalu keduanya keluar dari hadapan Nabi dan pulang membawa badan dan diceritakannya semuanya kepadanya. Pulang menghadap badan dan diceritakan apa yang percakapannya dengan Kanjeng Nabi itu kepada badan. Tidak lama setelah itu datang surat berisi pemberitahuan tentang pembunuhan Sirowaih terhadap ayahnya. Dalam surat itu Sirowaih berkata kepadanya, perhatikanlah orang yang ayahku menulis surat kepadamu mengenai dirinya dan jangan kau membuatnya marah sampai datang perintahku kepadamu. Peristiwa itu akhirnya menjadi sebab masuk Islamnya Badan dan orang-orang Persia yang berada di Yaman. Jadi ini sebuah kisah, sebuah cerita yang menjadi sirah, yang menjadi pelajaran ibroh bagi semuanya bahwa Islam itu akan menghormati orang-orang yang patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika tidak, maka apapun bentuknya, wilayah kekuasaan sekecil apapun, sebesar apapun akan dikoyak, akan dirobek oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita ini kami ambilkan dari Republika. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.